Selamat siang, perkenalkan saya Mikael Antonius dan sebelah saya adalah Ibu Maulana. kami dari kelompok 1 akan menjelaskan materi mengenai toleran. Yang pertama itu, apa itu toleran? Toleran merupakan kegiatan sosial yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia yang dilakukan untuk kepentingan bersama, yaitu seperti tidak membeda-bedakan suku, tidak membedakan agama, warna kulit, ras, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, kapan toleran itu kita terapkan? Toleran itu kita terapkan kapan saja dan di mana saja, karena toleran ini sangat penting. Jika tidak ada toleransi dalam kehidupan kita, maka akan terjadi perpecahan antar sesama kita. Lalu yang ketiga adalah di mana kita menerapkan toleran ini. Toleran ini kita bisa menerapkannya di mana saja. Itu tergantung dari orang yang menerapkannya lagi. Yang selanjutnya adalah siapa saja yang menerapkan toleran ini, siapapun bisa dari yang muda sampai yang tua. Mengapa toleran ini sangat penting? Karena toleran ini akan mengajarkan kita supaya saling menghargai serta hidup dengan damai, tenteram, nyaman, dan terhindar dari perpecahan. Bagaimana cara kita memulai toleran ini? Yang pertama itulah kenali diri sendiri, yang kedua pahami perbedaan, yang ketiga jalan persahabatan dengan orang yang berbeda, yang keempat berpikir secara bijaksana, yang kelima posisikan diri ke orang yang kamu anggap berbeda, dan yang keenam membuka traveling untuk membuka pikiran. Sekian dulu dari hasil pembahasan kami. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Mutiara. Dan saya Nanang Septianari. Kami dari kelompok 1 akan menampilkan tentang perdamaian. Yang pertama, apa itu perdamaian? Perdamaian adalah segala hal yang membahas mengenai pencapaian kesejahteraan hidup manusia melalui keadilan dan kondisi damai. Jadi pemaknaan perdamaian ditentukan oleh sudut pandang manusia mengenai dunia perdamaian dapat dicapai oleh politikus untuk tujuan pencegahan konflik. Damai membawa konotasi yang positif, hampir tidak ada orang yang menentang perdamaian. Perdamaian dunia merupakan tujuan utama dari kemanusiaan. Beberapa kelompok berpandangan berbeda tentang apakah damai itu, bagaimana mencapai kedamaian, dan apakah perdamaian benar-benar mungkin terjadi. Selanjutnya, Kenapa kita harus membentuk perdamaian? Karena perdamaian adalah suatu cita-cita kemerdekaan Indonesia dan tujuan politik luar negeri Indonesia. Seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 di alinea 4 yang berbunyi: pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia. Kedua, memajukan kesejahteraan umum. Ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Keempat, melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, keadilan sosial, dan perdamaian abadi. Selanjutnya, bagaimana jika kita tidak membentuk suatu perdamaian? Apakah bakal hancur atau bagaimanakah nasib dunia ini? Nah, jika kita tidak ada yang perdamaian di dunia ini, maka keadaan sekitar kita akan kacau dan banyak terjadinya konflik, dan kepercayaan yang kita terhadap orang lain akan menjadi buruk. Keperdamaian ini jika tidak kita lakukan. di mana kita harus membentuk perdamaian di kehidupan sehari-hari. Kenapa? Karena perdamaian sebagai strategi ulung membangun dan merawat kehidupan bermasyarakat di Indonesia, di mana manfaat dari adanya perdamaian ini sudah tertera juga di dalam agama Islam, yang menjalin interaksi sosial dan asosiatif antar semua komponen penduduk. Siapa yang harus membentuk perdamaian? Yaitu mulai dari diri sendiri. Selanjutnya memulaikan perdamaian ke orang-orang yang terdekat, dari keluarga, sekolah, lingkungan, teman-teman kita, dan masyarakat yang lain. Kapan kita harus membentuk perdamaian? Di kehidupan sehari-hari. Kenapa? Karena tanpanya ada perdamaian, maka dunia ini akan hancur dan akan ada kekerasan. Jadi perdamaian itu sangat-sangat penting dalam kehidupan sehari-hari atau dalam kehidupan bermasyarakat. Sekian dari kelompok 1. Jika ada kesalahan kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Saya bernama Agung Christian dan ini kawan saya. Saya bernama Huda Janata. Kami akan menjelaskan tentang apa itu anti kekerasan. Apa itu anti kekerasan? Anti kekerasan adalah cara bersikap dan bertindak yang bertujuan untuk mengatasi konflik, bertujuan melawan ketidakadilan dan membangun perdamaian abadi. Di mana kekerasan itu terjadi? Salah satu contohnya tepat di Jalan Kebun Karet, di lapangan sekolah Dharma Bakti.
Kapan kekerasan itu terjadi? Pada hari Jumat, tepatnya tanggal 10 Februari. Siapa saja yang terlibat pada kekerasan itu? Kekerasan tersebut terlibat antara siswa SMA 9 dengan siswa SMA 8. Mengapa kekerasan ini terjadi? Karena timbulnya konflik yang membuat terjadinya kekerasan itu. Bagaimana cara mengantisipasi anti kekerasan? Salah satunya dengan melakukan sosialisasi anti kekerasan, paham akan perbedaan dari suku, agama, budaya, dan ras, serta menanamkan sifat dan sikap persatuan dan kesatuan. Sekian hasil dari penjelasan kami tentang anti kekerasan. Terima kasih.